Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazabal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah senantiasa memberi kita rahmat dan karunia-Nya, nikmat yang terbesar dalam hati sanubari kita, nikmat iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah pentingnya nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih dapat datang ke rumah Allah yang mulia ini. Karena masih banyak saudara-saudari kita yang hari mulia ini Allah berikan dia kesempatan, tetapi Allah tidak berikan dia kesehatan, artinya dalam keadaan sakit. Untuk saudara-saudari kita yang terbaring sakit, kita doakan bersama semoga Allah angkat penyakitnya, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan kemarin, pas maghrib kemarin, kita sudah mendengarkan kumandang gema takbir, tahmid dan tahlil di mana-mana di pelosok negeri ini, di kota maupun di desa. Artinya apa? Kita sudah di awal bulan Syawal, tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah, di mana hari ini adalah hari kemenangan umat Islam, hari yang fitrah,
Karena apa? Kita sudah menang melawan hawa nafsu selama 30 hari, sebulan penuh kita berjuang. Di bulan jihad, sahrul jihad, di bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Apa perjuangan kita? Kita melawan musuh dalam hati sanubari kita, melawan hawa nafsu amarah kita di bulan suci Ramadan mulia yang kemarin. Dan sekarang kita telah datangi bulan Syawal yang mulia ini, tahun 1441 Hijriah ini. Tentunya semangat Ramadan yang telah mendidik kita, yang telah kita perjuangkan bersama-sama, berpuasa di siang Ramadan dan qiyamul lail di malam-malam Ramadan, bertadarus, bersedekah dan beramaliyah lainnya, tentunya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Ramadan, tujuan puasa adalah menciptakan orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Itulah visi dan misi dari Ramadan, sehingga keluar dari Ramadan ini tentunya takwa kita semakin meningkat, sifat dan sikap takwa kita bawa di luar Ramadan ini. Inilah buktinya kemenangan umat Islam. Fitrahnya kita di hari Lebaran yang mulia ini seperti kita lahir kembali dari perut ibu kita, bersih, suci, tiada noda dan dosa. Itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Lebaran kemenangan umat Islam. Pada hari yang mulia ini tentunya kita teringat ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Tempat kita menumpang, kita bukan menumpang kamarnya, kita tidak menumpang rumahnya, tetapi kita menumpang hidup di dalam perutnya, kita menumpang dalam rahimnya. Itulah ibunda kita yang tak terbalas jasanya. Karena apa? Kita walaupun tua renta sekarang ini adalah anak seorang ibu. Mungkin sehabis sholat Idul Fitri ini, sebagian kita di antara kita pulang ke rumah nanti masih bisa mencium tangannya, memeluk dirinya, mencium mukanya, memeluk tubuhnya renta usia lanjut tersebut. Di antara kita masih dapat minta ampun kepadanya, dosa kita sepanjang hidup kita kepadanya. Tentunya hari ini hari yang mulia, kita minta maaf, minta ampun kepadanya. Tapi sebagian kita jangankan mencium tangannya, jangankan memeluk dirinya, ziarah kubur saja tak sanggup kita karena jauh dari kampung kita ini kuburnya. Artinya dia sudah meninggal dunia. Puasa kemarin sama-sama bersahur, sama-sama berbuka puasa, berlebaran bersama tahun kemarin. Tahun ini kemana dia? Kemana dia yang kita cintai itu, ibunda kita, ayahanda kita? Sanggupkah kita tanpa orang tua saat ini? Karena sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Menyesalkah kita tidak minta ampun sebelumnya? Itu sebagian kita masih dapat memeluk, menciumnya. Tetapi yang lainnya mungkin sudah ditinggalkan oleh ibunda, ayahanda tercintanya. Tetapi Allah Maha Kasih dan Sayang, doa anak yang soleh akan mengalir ke almarhum dan almarhumah orang tua kita. Itulah yang dapat menolong orang tua kita. Begitulah sirah riwayat pada saat Nabi Muhammad berlebaran, saat habis Idul Fitri, habis sholat Id, Nabi berjalan di perkampungan melihat anak-anak, sekelompok anak bergembira ria, bersenda gurau dengan orang tuanya, berpesta-pesta,
riang gembira, tetapi ada kelompok anak, ada seorang anak yang duduk termenung di bawah pokok kurma. Maka dia sedih merenung, tak ada keluarganya, hanya sebatang kara. Maka Rasulullah mendekatinya, "Wahai anak, kemanakah orang tuamu? Kemanakah saudara maramu?" Anak menjawab, "Saya tak ada orang tua lagi. Saya sebatang kara ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersedih dan juga tersenyum sama anak tersebut. "Wahai anak, mulai hari ini akulah orang tuamu." Begitulah yang dirasakan anak yatim piatu di kampung kita ini, tanpa orang tua. Di hari Lebaran yang mulia ini, yang seharusnya memeluk, mencium orang tuanya untuk minta ampun, minta maaf dosanya selama hidupnya. Itulah yang dirasakan anak yatim itu. Kita menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang pendusta agama, salah satu sifatnya adalah menyia-nyiakan anak yatim di sekeliling masyarakatnya, menyia-nyiakan antara orang miskin. Pendusta agama lah kita kalau kita ada sifat-sifat yang melantarkan anak yatim dan orang-orang miskin di kampung kita ini. Dusta solat kita, dusta zakat kita, dusta puasa kita, dustalah umroh haji kita yang beberapa tahun, berapa kali pun kita umroh dan haji, dusta semua gara-gara kita tidak memuliakan anak yatim piatu dan orang miskin di antara kita ini. Itu adalah didikan Ramadan. Kita bersolidaritas membayar zakat fitrah, zakat mal, itu untuk membahagiakan fakir miskin dan anak yatim. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menyatakan orang yang memuliakan anak yatim, orang miskin, nanti di surganya Allah akan bersama seperti dua jari, telunjuk dan jari tengah. Dekat sekali orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya semua itu hasil didikan Ramadan, hasil nilai-nilai Ramadan yang kita bawa di luar Ramadan ini. Kita umat Islam ini dalam beribadah bukan karena bulan Ramadan, kita sholat bukan karena bulan Ramadan, kita baca Quran bukan karena bulan Ramadan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat wajib, sholat sunat kita baca, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Itu sumpah janji kita kepada Allah. Tak main-main sumpah dalam sholat. Kita bersumpah, hidupku, matiku, ibadahku, pekerjaanku dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip seorang mukmin, prinsip seorang muslim dalam beribadah, datang ke masjid ini beribadah, berubudiyah, beramaliyah bukan karena bulan Ramadan. Prinsip seorang muslim adalah untuk beribadah berjamaah, datang ke masjid ini kalau bisa sampai mati kita beribadah. Solat ke masjid ini kalau bisa sampai mati kita solat di masjid ini. Jangan tunggu mati dulu baru datang ke masjid Allah ini. Takkan mungkin. Walaupun mati nanti kita lebih mulia dari Pak Imam. Kenapa? Karena kita sudah menjadi mayat, diletakkan di depan imam, solatnya tak pakai ruku, solatnya tak pakai sujud. Namanya solat mayit, namanya solat jenazah. Itulah terakhir kali kita ke masjid. Jadi prinsip seorang muslim datang ke masjid beribadah ini, jangan tunggu sakit dulu, jangan tunggu mati dulu baru beribadah, baru datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum semua sekarang kondisi negara kita, kondisi masyarakat kita dalam wabah Covid-19 Corona ini tentunya tidak memudarkan, menurunkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitri adalah bulan peningkatan amal, bukan penurunan amal.
nilai-nilai Ramadan kita bawa di luar Ramadan ini, di bulan Syawal yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berlebaran memang penting, bersilaturahmi lebih penting lagi, menjaga hubungan baik dengan Allah lebih penting, hablum minallah penting, hablum minan nas juga penting. Awal Ramadan kemarin kita tak mau salaman. Awal Ramadan tidak ada ziarah bersama di kuburan orang-orang tercinta kita. Tak mau berbuka bersama, tak mau bersahur bersama, tak mau berkata-kata, berkelompok, berkerumun, karena kondisi harap maklum kita dalam bahaya wabah corona. Tetapi itu tidak bisa melunturkan silaturahmi di antara kita. Insya Allah di lebaran yang mulia ini, penyakit wabah semuanya akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebaran ini kembali kita jalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Ukhuwah Islamiyah di antara kita lah. As-sida'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang mukmin, orang Islam, umat Rasulullah itu adalah tegas terhadap orang kafir dan juga kasih sayang sesama orang Islam. Inilah bentuk kasih sayang kita, saling mengunjungi saudara mara kita, saling bersilaturahmi, saling memaafkan di hari fitrah yang mulia ini, sehingga kesucian hati di Ramadan kemarin, nilai-nilai Ramadan kita bersih di awal Ramadan, juga lebih bersih hendaknya di bulan Syawal yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dapat kita ambil beberapa kesimpulan di hari fitri yang mulia ini. Tentunya kita ingin tetap bersatu padu, persaudaraan Islam kita, ukhuwah Islamiyah di antara kita tidak rusak oleh lingkungan yang ada merasuki di kampung kita ini, ataupun dari kondisi alam yang Allah berikan. Apakah itu ujian untuk orang beriman, apakah itu azab untuk orang-orang yang dipilih Allah, atau laknat bagi orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita terus berdoa, berikhtiar dalam proses kehidupan ini, berusaha dalam proses kehidupan ini, dan juga bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun bentuk wabah, bentuk ujian, bentuk azab, bentuk laknat dari Allah Subhanahu wa taala, selagi mulut kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, lidah kita tetap menyebutkan asma Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tahu bahwa takkan mungkin manusia memikul seberat-beratnya yang tak sanggup dipikul oleh manusia itu sendiri. Seterusnya kita ambil kesimpulan bahwa Ramadan atau Syawal, bulan Syawal 1441 Hijriah ini, jadi kita jadikan sebagai momen untuk tetap memperkuat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah visi dan tujuan Ramadan, takwa di Ramadan, takwa di luar Ramadan. Bukan takwa yang salah artikan. Takwa adalah takut, tetapi bukan takut sembarang takut. Memang kita takut kepada Allah, tetapi jangan takut masuk masjid. Kita memang takut dengan Allah, tapi jangan takut mendengar tausiah. Kita memang takut kepada Allah, tetapi jangan takut baca Quran. Kita memang takut kepada Allah, tetapi jangan takut dengan nasihat tausiah agama yang diberikan sahabat saudara kita di keluarga. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusra 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.